Horas, shalom untuk kita semuanya, Amang dan Inang, para Naposo Bulung, demikian juga anak-anak kami sekolah minggu, Jemaat AKBP Tanjung Sari. Hari ini kita kembali bersekutu dengan firman Tuhan untuk menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Karena itu mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan Bapa di sorga, telah memberikan kepada kami segala kebutuhan setiap hari, dan telah melengkapi apa yang telah ada pada diri kami saat ini. Dan kami percaya kami ada saat ini karena kasih sayang-Mu dan karena firman-Mu. Berkati kami Tuhan di saat mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasi mujur dan menciptakan nasi malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara pernah melihat atau merasakan suatu kemarahan yang sangat besar yang dilakukan Tuhan kepada Anda, kepada orang lain, atau mungkin kepada sebuah kelompok, atau bahkan kepada sebuah bangsa? Saudara-saudara, ketika kemarahan dan murka Tuhan itu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita, ada saja orang yang akan mengatakan itu adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan, dan bahkan seperti sebuah kejahatan, dan sangat jahat sekali melakukan suatu tindakan yang menyakitkan bagi kehidupan seseorang, kelompok, atau sebuah bangsa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita pikir-pikir, apakah Tuhan melakukan itu sedemikian tanpa sebuah pertimbangan, tanpa sebuah hal yang dia lakukan, hal-hal yang melihat sisi-sisi yang lain? Saudara-saudara, apakah Tuhan melakukan sebuah hukuman atau kemarahan kepada umat manusia ini tanpa sebuah kompromi? Atau bisa dikatakan ketika Tuhan melakukan itu, apakah Tuhan dikatakan sebagai yang jahat? Saudara-saudara, tentu tidaklah demikian halnya. Dan kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, ketika Yesaya memberitahukan bagaimana Allah sebenarnya yang menjadi terang, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasi mujur dan menciptakan nasi malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya, bahwa memang kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, Tuhan itu sangat-sangat luar biasa memberikan perhatian kepada bangsa Israel. Memberikan perhatiannya yang sangat totalitas. Tetapi ternyata bangsa Israel tersebut tidak peduli. Dan bahkan mereka bersikap tidak setia. Mereka bersikap tidak patuh kepada Tuhan. Padahal sebagai bangsa Allah, bangsa yang dibentuk oleh Allah, mereka harus patuh dan taat kepada Tuhan Allah. Nyatanya tidak. Mereka pergi berkoalisi, mereka pergi berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Mereka pergi kepada
bangsa Asyur, bangsa Mesir. Sehingga mereka meninggalkan Allah. Mereka tidak peduli kepada Allah lagi. Sehingga Tuhan menyatakan dia tidak ingin hal itu terjadi. Dia mengatakan tidak ada bantuan lain selain Allah sendiri. Dia mengatakan pada ayat 6 tersebut, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Hanya Dialah sumber pertolongan bangsa Israel. Itu sebabnya Allah sangat marah dan membuang mereka ke dalam pembuangan Babel. Dan menjadikan mereka tawanan, menjadikan mereka orang yang menderita dalam semua aspek kehidupan mereka. Tetapi tidak hanya hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dia juga memberikan kasih sayangnya juga. Tidak selamanya kemarahan Tuhan itu menimpa kehidupan mereka. Justru Allah memakai sebuah bangsa lain atau raja lain yang tidak pernah berkenalan dengan Tuhan Allah. Tetapi Tuhan memakainya, yaitu Raja Kores. Raja Kores dia pakainya untuk menyelamatkan bangsa Israel, membawa mereka kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel. Raja Kores itu sangat dipakai Tuhan untuk mewujudkan eksistensi Allah. Dan mereka kembali ke tanah Kanaan, ke Yerusalem dengan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari hal tersebut tadi, kita dapat mau simpulkan ada dua hal yang muncul dari Tuhan Allah. Adalah kutuk dan berkat. Manakah yang akan kita inginkan dari Tuhan Allah? Kutuknya kah sebagai wujud nyata kemurkaan Allah? Kalau kita ingin menginginkan kutuk atau kemurkaan Allah, kita tinggal tidak setia dan taat kepadanya, tidak patuh kepadanya. Kita melanggar segala peraturannya. Kita tidak peduli lagi tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak setia sebagai para pengikut Kristus Yesus. Itu adalah kita akan menerima kutuk dari Allah. Tetapi kita akan menerima berkat Tuhan Allah dan perlindungannya, penyertaannya, pemeliharaannya. Adalah ketika kita setia dan taat dan patuh kepadanya. Tuhan akan melindungi kita dan memberikan berkat kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, carilah berkat Tuhan, bukan kutuk Tuhan. Carilah perlindungan dari Tuhan, bukan kemurkaan Tuhan. Ketika kita mencari kemurkaan Tuhan, kita mencari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mencari berkat Tuhan, kita mencari dan menemukan kesetiaan kita kepada Tuhan. Setialah sampai akhir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala berkat-Mu. Kami bersuka cita Tuhan. Sampai saat ini Tuhan membuat kami bersuka cita. Karena berkat-Mu selalu bersama dengan kami. Kesetiaan kami kepadamu Tuhan selalu terwujud nyata. Dengan kami mau menjalani apa yang Kau kehendaki. Berkati kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Kami tidak menginginkan kutuk dari Engkau, murka-Mu Tuhan. Kami tidak mampu ketika murka-Mu itu hadir dalam hidup kami. Kami akan lemah dan menjadi lemah ketika murka-Mu datang Tuhan. Tetapi ketika berkat-Mu datang, kami akan kuat Tuhan menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat setiap saat kepada kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.